Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosan dengan saya. Dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini, sebagaimana saya sudah singgungkan di awal, bahwa ibadah tahun baru kita adalah ibadah tradisinya Tuhan, bukan tradisi bangsa kafir. Ada beberapa orang yang sangat pantang. Dia bilang, kenapa orang Kristen, ngapain kita rayakan tahun baru? Ngapain kita merayakan? Itu ada tradisi agama kafir. Bahkan mereka juga menyerang bahwa ngapain kita merayakan Natal? Itu ada tradisi agama kafir. Tapi tanggal 25 kemarin saya sudah uraikan itu kepada kita, bahwa itu adalah tradisi dari surga bagi manusia. Nah, sama tahun baru 2021 adalah tradisi dari Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di 2021. Apa buktinya? Alkitab berkata demikian. Mari kita buka di Bilangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Berkata demikian. Dan korban-korban curahan haruslah untuk seekor lembu jantan, setengah hina anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Pada setiap bulan baru dalam setahun kita pergi ke rumah Tuhan membawa korban persembahan. Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel supaya setiap bulan baru dalam tahun itu mereka pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan itu bukan ketetapan yang dibuat oleh Musa, tapi itu ketetapan dan perintah yang Bapak Ibu baca di ayat di atas. Itu ketetapan yang Tuhan suruh supaya Musa sampaikan itu kepada bangsa Israel. Berarti itu datang dari hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan setiap awal tahun, setiap tanggal 1 Januari 2021 atau 2022 dan seterusnya, kita membawa korban persembahan ke rumah Tuhan. Kita membawa segala hati kita, pikiran kita, hidup kita ke rumah Tuhan. Amin. Nah, waktu Natal lalu kita sudah bahas, tidaklah satu kebetulan Yesus lahir sebagai di kandang domba, karena dia dipersiapkan sebagai anak domba yang akan memberikan korban yang sempurna bagi keselamatan manusia. Bangsa Israel pada waktu itu, zaman itu, yang membuat mereka supaya mereka doanya didengar dan mereka permohonannya dikabulkan. Mereka datang membawa korban persembahan. Ada korban di sini dikatakan adalah ada lembu, ada sapi, ada lain sebagainya untuk korban persembahan dan korban bakaran kepada Tuhan. Namun saudara, Ibrani memberikan kepada kita saat ini bahwa korban yang diberikan zaman dulu dengan bangsa Israel pada zaman itu adalah satu korban yang seringkali ada cacatnya, tidak sempurna. Oleh karena itu Yesus lahir sebagai bayi yang dipersiapkan sebagai korban yang sempurna, yang siapkan korban untuk penghapusan dosa, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Untuk itu Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Ini tradisi sekarang. Itu tradisi yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk sampaikan kepada Israel. Tradisi Yesus datang ke dalam dunia. Pesannya adalah di Ibrani 10 pasal yang ke-10 ayat 12. Dan karena kehendaknya, inilah yang kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.
Ibrani menjelaskan kepada kita bagaimana zaman dulu imam-imam itu menerima korban persembahan itu untuk penghapusan dosa. Tapi di sini dijelaskan bahwa korban persembahan yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Persembahan dengan binatang-binatang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Dan Ibrani berkata begini, dalam surat Ibrani berkata bahwa Yesus hanya melakukan korban satu kali, mati di atas kayu salib untuk penghapusan dosa. Ayat selanjutnya, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tahun baru ini, di tanggal 1 Januari ini, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Mantan, Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini, dimanapun Bapak Ibu melihat saya, kita hari ini boleh merenungkan bahwa persembahan korban kita sudah lunas dilakukan oleh Yesus. Yesus sekarang ini berdiri dengan kita beriman kepada Dia, dengan kita percaya kepada Dia, dengan kita menyerahkan hati kita kepada Dia. Maka Dia berdiri di sebelah kanan, Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah, dan Dia mempersembahkan itu untuk selamanya, sekali selamanya buat kita. Sekali kita percaya kepada Yesus, selamanya juga Dia melakukan itu bagi kita sampai hari ini. Amin ya? Amin. Untuk itulah apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya, apa yang kita harus lakukan. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita terima Yesus sebagai korban yang harusnya yang mati di atas kayu salib ada kita, tapi Dia menggantikan kita di sana. Setelah kita percaya kepada Yesus, Yesus pun mau, karena itu persembahkanlah demi kemurahan Allah, aku menasihatin kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Awali tahun 2021 mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Menguduskan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah persembahan di mana mengalir dari hatimu pujian, ucapan syukur yang tidak pura-pura. Engkau ikut Tuhan bukan karena ada apanya, tapi benar-benar engkau sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan. Itu adalah persembahan hidupmu yang hidup benar-benar. Engkau ikut Tuhan bukan karena mau diberkati. Engkau ikut Tuhan bukan karena supaya engkau mendapat pasangan atau lain sebagainya. Tapi benar-benar engkau mau supaya motivasimu ikut Tuhan lurus di hadapan Tuhan. Amin. Persembahan yang hidup. Memang gak gampang. Karena persembahan yang hidup, ada persembahan yang dituntut adalah benar-benar sempurna. Hidupmu, pikiranmu benar-benar pikiran yang sempurna. Waktu engkau dengar ini, apakah engkau ingat kepada masakanmu? Udah ingat saudara. Waktu di gereja, waktu dengar khotbah, engkau serius. Persembahan yang hidup. Engkau fokus kepada Tuhan. Hatimu terbuka buat Tuhan. Jangan bercabang dulu. Waktu bangsa Israel mempersembahkan korban, seandainya imam membawa korban persembahan kepada umat Tuhan, dimasuk ke ruang Maha Kudus, lalu pikirannya bercabang, mati dia. Sama saudara, sama Tuhan pun mau. Sekarang Yesus sudah berkorban sekali buat kita. Dengan kita beriman kepada Tuhan, maka kita membawa tubuh ini, hati ini yang benar-benar kudus, hidup. Tidak ada kepura-puraan. Karena pas tahun baru, ya datang pas tahun baru. Pas Natal, ya Natal. Habis Natal, habis tahun baru, selesai. Itu bukan persembahan yang hidup saudara. Itu persembahan yang munafik. Dan Bapak Ibu perhatikan, Yesus mengecam orang-orang yang munafik, orang-orang yang tahu tapi tidak melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Mantan, bawalah hatimu, bawalah hidupmu, bawalah rencanamu, bawalah pergumulanmu tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan selalu membelamu. Ibrani bilang, dia duduk sebelah kanan, dia akan mendengar doa kita, dia akan mendengar seruan kita yang naik kepada Tuhan, dan dia melakukannya bagi kita. Salah satu pekerjaan Yesus ada di surga, dia terus berdoa buat kita supaya kita tidak gugur.
Salah satu pekerjaan Tuhan di surga adalah sebagai pembela di sebelah kanan. Setiap saat iblis mungkin mendakwa kita, setiap saat iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi dia ada di sana membela kita. Dia membela kita kenapa? Karena dia berkata hari ini dia pernah mungkin berbuat dosa, tapi hari ini 1 Januari 2021 dia datang kepada Tuhan. Dia dengar pakai khotbah dan pakai bilang bertobat, dan dia bertobat. Maka hari ini dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Amin. Amin. Setiap saat saudara, iblis ini punya akses masuk surga hari-hari ini. Bahkan Tuhan waktu bertemu dengan Ayub, di Ayub dikatakan, Tuhan tanya, iblis lu dari mana? Dari mengelilingi bumi. Ngapain lu? Lu lihat gak Ayub? Lihat tuh. Tapi Tuhan kan lu pagarin, coba lu cabut pagarnya. Kenapa Tuhan itu pagarin Ayub? Kalau Bapak Ibu, karena Ayub itu benar hidupnya saleh, kudus, benar. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang benar. Kalau sudah terima Tuhan ya sudah harus hidup benar. Jangan kacau balau lagi. Jangan lirik sana lirik sini. Jangan mundur lagi ke belakang. Hari ini tanggal 1 dengar firman Tuhan bertobat. Tanggal 2, tanggal 3 gak tahu kumat lagi. Yang kedua, yang kita lakukan yang kedua di sini dikatakan adalah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadah yang sejati. Dan yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Pikiran kita harus berubah. 2021 pikiran yang lama, yang kotor, yang najis itu buang semua. Dan gunakan pikiran Kristus ada dalam kehidupanmu. Jadilah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak usah serupa dengan dunia ini. Dunia boleh berkata bahwa kegelapan terjadi. Dunia boleh berkata bahwa virus corona tidak akan pergi. Tapi kita punya pikiran berubah. Tidak akan pergi, maupun pergi saya tetap setia kepada Tuhan. Saya tetap andalkan Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Amin. Utang saya segunung ini tidak akan berubah-berubah. Kalau engkau pikirin utangmu terus, tidak akan maju-maju. Pikirin Tuhan, biar Tuhan memenuhi pikiranmu. Maka engkau lihat bagaimana rencana Tuhan dibuat Tuhan indah dalam kehidupanmu, dalam bisnismu. Apakah Tuhan tidak mampu menyelesaikan utang? Mampu. Tuhan mampu untuk membalikkan segala keadaan, untuk memberkati hidupmu. Untuk orang yang mati saja Tuhan Yesus bangkitkan, apalagi untuk utangmu. Amin ya. Untuk nyawa saja dikatakan nyawa ini tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang orang mati dibangkitkan, tapi Yesus lakukan. Apalagi utangmu, apalagi masalahmu, apalagi pergumulanmu, pasti Tuhan lakukan bagimu. Asalkan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Mari kita langkah masuk di 2021 dengan pikiran yang berubah, dengan mempersembahkan tubuh ini, hati ini, seluruhnya bawa ke hadapan Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, saya masuk kepada sedikit cuplikan mengenai tahun 2021 adalah tahun di mana saya ungkapkan adalah tahun TSW atau tahun tetap setia walaupun. Kenapa saya harus angkat ini? Sebelumnya saya sudah pernah ngangkat dan saya mau tekankan lagi di 2021. Kenapa? Supaya saya mau kita sama-sama tidak menjadi orang yang gampang menyerah, tidak menjadi orang yang gampang putus asa, tidak menjadi orang yang linglung dalam kehidupan ini, tidak menjadi orang yang selalu cemas atau khawatir atau takut terus, tapi kita tetap menjadi orang yang terus berharap, terus percaya, terus setia bahwa Tuhan waktunya akan datang pasti indah buat kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan di Matius pasal 26 ayat 9 berkata demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu perhatikan di dalam perjalanan Yesus.
Waktu lahir sampai menuju akan masuk ke dalam pengorbanan dirinya sebagai korban tebusan dosa. Momen di mana dia ada di Getsemani, dia merasa sebagai manusia tidak sanggup. Amin. Dia merasa sebagai manusia ini sesuatu yang sangat berat. Karena dia akan disesa, dia akan diludahi, dia akan dipukul, dia akan dikucilkan, dia akan disangkal, dia akan seret sedemikian rupa, dituduh dengan berbagai hal. Dan dia merasa dia tidak mampu. Sama seperti kita saat ini, merasa tidak mampu, merasa tidak kuat. Tapi saya bilang begini, tetap setia walaupun dia merasa tidak mampu. Dia merasa tidak kuat untuk memikul salib ini. Dia rasa tidak kuat untuk memikul dosa seluruh umat manusia. Maka dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu. Kadang pun kita berdoa, Tuhan kalau boleh ini lalu daripada. Kita memaksa Tuhan supaya Tuhan biar kehendak saya yang jadi, bukan kehendakmu. Biar Tuhan kehendak saya. Kita doa terus, kita memaksa kehendak kita supaya Tuhan setuju dengan. Ternyata Tuhan tidak mau. Pelajaran di dalam mengawali tahun ini TSW, dalam tahun TSW ini, saya catatkan bagi kita semua, kita belajar dari Yesus. Karena dia adalah pola bagaimana dia tetap setia walaupun. Amin ya. Nanti kita akan bulan demi bulan kita akan mengeksplor semua tokoh-tokoh yang ada, bagaimana mereka tetap setia walaupun. Nah, salah satu tokoh yang sentral kita sebagai keyakinan kita, iman kita adalah Yesus. Bagaimana Yesus menjadi orang yang pertama tetap setia walaupun. Nah, kenapa? Ada 3 alasannya. Apa yang membuat? Teladan apa yang kita pelajari dari Yesus? Yang pertama adalah taat pada kehendak Bapa. Maka dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendak. Kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, kabulkan doa saya. Tapi kita tidak berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Terus engkau berdoa tapi tidak memaksa kehendakmu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan yang jadi adalah kehendak yang baik adanya. Karena kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang sangat baik buat kehidupanmu. Bagi rumah tanggamu, bagi bisnismu, bagi usaha. Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Sama, kita belajar dari Yesus. Tetap setia walaupun keadaan tidak enak, keadaan tidak nyaman, keadaan mungkin lagi genting. Tapi kita tetap setia walaupun kita menyerahkan semua kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Yesus adalah Yesus lahir ke dalam dunia. Belajar dari fokus pada apa yang ada di depan. Fokus kepada kehidupan yang kekal. Amin. Walaupun dalam dunia ini mungkin kita banyak mengalami pencobaan, walaupun dalam dunia ini kita mengalami banyak rintangan, walaupun saat ini kita mengalami berbagai rintangan dalam kehidupan ini, tapi fokus kita bukan saja di dunia ini, tapi kita ada di hidup yang kekal sana. Oleh karena itu mari di 2021 kita lebih sungguh-sungguh lagi serius tentang kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal kita peroleh melalui apa saudara? Iman kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, berbuat baik, pegang teguh kepada firman Tuhan. Maka engkau melihat hidupmu kekal di surga sana. Amin ya. Yang ketiga, mari kita belajar seperti Yesus, yaitu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 11 memberikan gambaran kepada kita. Ketika Yesus menghadapi pencobaan, apa yang Yesus lakukan? Yesus selalu berkata, demikianlah apa yang firman Tuhan katakan. Seperti ada tertulis. Dia selalu dalam hatinya ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang tumbuh dalam kehidupan. Kalau dalam hidupanmu, dalam menghadapi apapun dalam kehidupanmu, simpan baik-baik firman Tuhan dalam hatimu. Maka firman itu memampukan engkau mampu keluar sebagai orang pemenang dalam kehidupanmu. Firman itu akan menolong engkau untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi, menjadi orang yang lebih segar lagi dalam menyingkapi semua peristiwa yang ada.
Kita tidak bisa mencegah masalah itu datang. Kita tidak bisa mencegah kenapa virus corona ini harus masuk ke Indonesia. Pemerintah berusaha sedemikian rupa, tapi tidak bisa mencegah. Namun kalau itu diizinkan terjadi, kalau kita ada firman, tetap ada sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa Alkitab juga berkata, hati yang gembira adalah obat. Obat terhadap virus corona adalah hatimu harus bergembira. Hatimu harus bergembira kalau ada firman Tuhan di dalamnya. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalamnya, bagaimana bergembira? Bagaimana engkau bernyanyi kalau yang di dalamnya adalah kekecewaan, sakit hati, mengerutu? Amin. Mari kita teladani Yesus. Ada 3 hal bagaimana Yesus sebagai orang yang teladan bagi kita sebagai tahun tetap setia walaupun adalah dia menyerahkan kehendaknya dia kepada Bapa, dia fokus kepada masa depan dan dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berlakukan hal ini dalam kehidupan kita. 2021 saya percaya ada kemenangan demi kemenangan kita akan peroleh dalam kehidupan ini. Bisnismu pasti dipulihkan, keluargamu pasti dipulihkan, usahamu lagi lesu pasti Tuhan tolong. Bahkan sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Keluargamu yang mengalami masalah, apapun dalam kehidupanmu, percayalah pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akhiri ibadah kita. Kita satu hati buat ibadah tahun baru ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang ada. Tuhan sudah tolong kami sehingga kami boleh injak di tahun 2021. Tanggal 1 Januari kami bawa hati kami, hidup kami, tubuh jiwa roh kami. Kami mau datang kepada Tuhan, melekatkan diri kami. Kami belajar di tahun ini ada tahun di mana kami boleh mengenang sebagai tahun tetap setia walaupun dalam dunia ini banyak goncang-gancing, walaupun banyak kabar yang menakutkan, walaupun banyak kecemasan, walaupun banyak kekhawatiran, namun kami tetap fokus kepada Yesus. Kami menyerahkan kehendak kami kepada Yesus. Kami percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Tuhan pasti tolong kami dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu, meteraikan kami semua, berkati kami, kuduskan selalu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, kita hari Minggu tetap melakukan ibadah live streaming di GBI, channel YouTube GBI WC Latu Menten. Kami berharap Bapak Ibu juga ada lagi bersama saya dalam ibadah live streaming jam 10.30. Lalu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang ada. Bapak Ibu masuk ke channel YouTube dan dilihat keterangan yang ada. Ada kolom yang saya sudah cantumkan nomor WhatsApp saya dan juga buat Bapak Ibu yang mau mungkin mensupport kami, mendukung kami dalam pelayanan, dalam pengebalan, bisa nomor rekening yang sudah saya cantumkan di situ. Dan ya itu saja. Ada apa lagi? Enggak ada lagi. Kita akhiri dan mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang menolong kami dari awalnya ibadah sampai kepada pemberitaan firman Tuhan semua dah berjalan dengan baik. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan terus dalam kehidupan ini. Sebelum kami melangkah ke kayu lebih jauh dalam tahun ini, kami menyerahkan hamba-Mu, menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Tutup bungkus mereka Bapa selalu dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus melingkupi mereka, menaungi mereka sebagaimana Engkau memagari Ayub, Engkau memagari hidup Ayub, Engkau memagari keluarga Ayub, Engkau memagari harta benda Ayub. Hidup Ayub dipagari, ditolong, dimampukan oleh Tuhan. Biarlah itu pun dinyatakan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus seluruh sidang jemaat-Mu dilindungi, ditolong dan diberkati. Berkati anak-anak-Mu Dev yang ada di garis depan sebagai tenaga medis. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, Tuhan sertai senantiasa segala jerilihnya bagi Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapa, berkati anak-anak-Mu yang lain. Papa daripada Desi yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, kami berdoa Bapa, di tahun baru ini kami mengharapkan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Sakit yang ada kami berdoa Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Bahkan kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini, khususnya kepada tangga kanan kiri kami, baik Ika maupun Andoyo yang sempat mengalami sakit karena COVID. Kami berdoa saat ini Bapa, jamah Bapa oleh bilur-bilur Ibu. Kami percaya mereka menjadi sembuh. Tidak ada roh maut mengambil bagian dalam kehidupan mereka. Kami jamah, kami berdoa dan pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus.
Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang lain yang mungkin saat ini terkena COVID. Jamah Bapa, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini Bapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam bisnis dan usahanya. Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka. Biarlah bisnis dan usahanya boleh kembali bergairah. Nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu Bapa. Tiada satupun mustahil bagi Tuhan. Bahkan bagi anak-anak-Mu yang lain saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong nyatakan kuasa Tuhan Bapa, agar mereka boleh menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka. Bahkan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang lain saat ini bergumul untuk keturunan. Mereka yang bergumul buat rumah tangganya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Bapa. Mari nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus, berkati mereka. Kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang lain, buat setiap orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mari Tuhan bela mereka, berkati mereka Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, anak kami, mantu kami, cucu kami. Bahkan kami berdoa buat orang tua yang ada di gereja-Mu. Orang tua yang ada yang mungkin mereka saat ini menjadi orang tua yang mungkin rentan terhadap penyakit. Namun kami percaya lingkupi mereka selalu Bapa, sehingga mereka menjadi selalu kuat di dalam Engkau. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami, tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah terulur untuk memberkati kami, memberi bagi pekerjaan-Mu dan memberi bagi kami hamba Tuhan, baik persembahan maupun perpuluhan yang ada. Hamba berdoa Bapa, kuduskan dan berkati setiap tangan yang memberi. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, memberi dengan keyakinan, mereka memberi bahwa adalah terlebih banyak berkat memberi daripada berkat tidak memberi. Oleh karena kami berdoa dan memberkati anak-anak-Mu yang tangan terulur untuk memberkati pekerjaan-Mu, bahkan memberkati kami hamba-Mu. Kami berdoa dan memberkati hidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kami yang tidak memberi pun kami percaya kami diberkati, sehingga kami punya kesempatan untuk memberi. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semua yang ada, berkati segala sesuatu yang kami siapkan, kami kerjakan. Nyatakan kuasa Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu melimpah bagi bangsa ini. Kami mau berkata kepada bangsa ini, bangsa yang diberkati, bangsa yang kudus, bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang takut kepada Tuhan. Segala roh yang bukan berasal dari Tuhan, yang melakukan kekacauan di negeri ini, kami tolak dan melakukan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada di bangsa ini. Setiap pemikiran yang dari pusat sampai kepada RT RW yang ada, setiap rencana tindakan yang ada, Tuhan turut bekerja sehingga mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Salam bagi Israel. Pertolongan terjadi, kemuliaan Tuhan diberkati selalu Israel Bapa. Kami semua diberkati hari ini. Tutup bungkus kami Bapa. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas dengan iman melangkah masuk di 2021 ini. Dan tetap yakin dan percaya kiranya kasih karunia dari tempat yang maha tinggi, berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub turun melimpah dalam kehidupan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Tuhan Yesus turun menyertai dalam kehidupan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhadapkan wajah kepada Engkau, menyinari Engkau, memegang Engkau, menolong Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah live streaming kami 1 Januari 2021 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru, sampai jumpa lagi di hari Minggu.